Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode bocoran nanti malam 23 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini terlihat Nana juga dan Dewa sampailah ke sebuah taman, dan Dewa juga dia mengasihkan hasil labnya Nana kepada Nana. Nana juga dia mengambilnya dan dia juga langsung membacanya. Pas dia membacanya dia sangat kaget. Tapi Nana di sini dia dalam hatinya dia ngomong, saya jangan kelihatan sedih oleh Mas Dewa, nanti Mas Dewa tambah sedih, kata batinnya Nana. Tapi di sisi lain terlihat Dewa yang lagi Nana membaca hasil labnya dia sudah tidak tahan, dia sangat sedih. Lalu di sini Nana juga langsung ngomong kepada Dewa, Mas Dewa jangan khawatir, itu kan orang gue penyakit kayak gini nggak semua langsung meninggal, kan ini sekarang sudah canggih perobatannya, banyak di mana-mana, kata Nana sambil mengelus-ngelus pipinya Dewa. Dewa juga sudah tidak tahan karena dia sangat bersyukur punya istri sangat tegar. Dia juga langsung memeluk Nana dengan penuh erat. Pas Nana dipeluk oleh Dewa, di sini juga Nana juga langsung mewek, dan dalam hatinya memang dia juga sangat khawatir dengan keadaannya. Dia mengalami penyakit yang sangat berat. Tapi di sisi lain, Panopal yang melihatin dari kejauhan, dia juga dalam hatinya dia ngomong, saya harus melakukan sesuatu untuk menyembuhkan putri saya, kata batinnya Panopal sambil dia juga pergi dari tempat itu. Lain lagi di sisi lain di sini di kamarnya si Brokokroni, dia menelepon kantor pengadilan agama. Dia juga menyuruh merubah laki-laki yang mau nikah itu alias si Kevin sama si Priska diganti oleh dirinya. Di sini juga dia sangat bahagia karena menerima kabar dari kantor agama bahwa itu sudah diganti. Dia akan menikah sama si Priska. Dia juga lagi jujungkelan sangat saking senangnya bakal punya istri berdua. Oleh akan menikah sama si Priska, dia tidak sadar bahwa di sisi lain si Livia masuk ke kamar. Lalu si Livia juga langsung membentak kepada si Brokokroni sambil dia mau memukul perutnya si Roni sama pentungan. Tapi di sini namanya juga si Brokokroni, dia juga bisa meluluhkan hatinya si Livia. Lain lagi di sisi lain Dewa sama Nana juga sampailah ke dokter, dan sampai ke dokter di sini Nana juga langsung ngomong kepada dokter, apakah penyakit saya ini ada obatnya dok, kata Nana. Lalu dokter juga ngomong kepada Nana, itu memang banyak, tapi obatnya sangat mahal dan adanya bukan di Indonesia tapi di Singapura, kata dokter kepada Nana. Nana juga sangat senang mendengar berita itu dari dokter. Lalu di sisi lain lagi di sini Dewa juga dia sambil ngomong dalam batinnya, saya harus pesan obat itu. Lalu di sini Dewa juga langsung ngomong kepada dokter, berapapun harganya obat itu asal istri saya bisa sembuh saya akan beli, kata Dewa kepada dokter. Singkat cerita di sini juga Dewa sama Nana sudah konsultasi sama dokter, dia juga langsung pergi dari rumah sakit menuju ke rumah. Singkat cerita untuk episode selanjutnya di sini Nana juga sampailah ke rumah. Pas sampai ke rumah Nana sangat kaget dan Dewa juga sangat kaget karena si para buana ngomong dia ngelantur. Mungkin dia juga sudah tahu bahwa Nana punya penyakit. Nana itu pasti kena karmanya, karena dia punya penyakit yang berat dan juga dia bisa meninggal karena dia kena karma, kata si para buana dia ngomong kepada Nana dan Dewa. Lalu di sini Nana juga sangat kaget mendengar pembicaraannya para buana. Lain lagi di sisi lain di tepi danau di sini Pak Fajar yang lagi merenungkan nasibnya dan dia juga masih memandang fotonya Mbak Lia. Tiba-tiba datanglah Mbak Nurani ke tempat itu. Lalu Pak Fajar juga dia cuma melihatin kepada Bu Rani, dan di sini juga Mbak Rani juga melihat kepada Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia meninggalkan Mbak Rani di tepi danau dan dia juga langsung pergi dari danau itu langsung ke kantor Cahaya Nana. Di sini juga Mbak Rani juga langsung mengikuti Pak Fajar. Lain lagi di sisi lain di sini Dewa dia menerima paketan yang dia memesan obat dari Singapura sudah datang. Pas dia menerima obat itu dia tidak sadar bahwa di sisi lain ada yang melihatin dan mendengarkan pembicaraan dia. Tiada lain itu adalah si Alia, si Ledatel sama si Lurus Tunyung, si Keher Kevin. Lalu si Alia si Atul juga ngomong kepada si Keher Kevin, saya penasaran apa yang dipesan obat dari Singapura oleh Dewa, kata si Alia si Atul kepada si Keher Kevin.
Lalu si Kevin juga di dalam batinnya dia juga akan menyuruh si Tony untuk mengambil obat itu dari Dewa. Lalu singkat cerita di sini juga Dewa juga pas pulang, pas di tengah perjalanan di sini dia diikutin oleh preman-preman yang berbawa motor, tiada lain itu adalah rombongan si Tony. Singkat cerita di sini mobil Dewa juga langsung dihadang oleh rombongannya si Tony. Sana itu disuruh oleh si Kevin. Lalu Dewa juga langsung berhenti dan langsung turun dari mobilnya sambil geram kepada si Tony. Terjadilah di sini perkelahian antara si Tony sama Dewa dan Dewa juga dikeroyok. Tapi di sini Dewa yang lagi melawan anak buahnya si Tony yang lain, tapi di sisi lain si Tony sama anak buahnya yang satunya dia masuk ke mobilnya Dewa. Di sini juga Nana juga sangat kaget, yang satunya di sini mengambil tasnya Nana yang ada di pinggirnya Nana. Di sini juga Nana juga ngomong kepada si Tony, "Kamu mau apa, Tony?" kata Nana kepada si Tony. Lalu di sini juga Dewa juga dia bisa mengalahkan anak buahnya si Tony, dan yang satunya si Tony dan anak buahnya dia langsung membawa obat itu dan dikasihkan kepada si Alia si Ledater. Lalu si Nurul Tuyul si Alia si Ater juga dia membuka paketan itu, dia juga ngomong kepada si Kevin. Ternyata Nana itu dia mengalami penyakit kanker darah, kata si Alia si Atel kepada si Kevin. Lalu si Kevin juga dia ngomong kepada si Alia si Atel, pokoknya kita lihatin penderitaannya Dewa sama Nana. Di sini Dewa juga sudah mengalahkan anak buahnya si Tony, langsung Nana juga dipeluk oleh Dewa. Dan Dewa sama Nana juga langsung pergi dari tempat itu. Nah, itu lalu cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 23 Mei 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum ini pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BHC semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin Baelo Lobati Soledad karena Mimin terus kabuda, Mimin mohon maaf. Dan juga Mimin mohon maaf bila mana ada suara-suara terdengar di luar, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.